Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Nabil Putra Hansa dengan NIM 151210146. Pada kesempatan kali ini akan mencoba mendiskusikan dan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan birrul walidain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua, di mana dalam pembahasan atau diskusi kali ini kita akan membahas tentang landasan, kemudian hukum memuliakan orang tua, kemudian kita akan mengambil beberapa contoh kisah, kemudian larangan durhaka kepada orang tua dan balasan bagi para pendurhaka kepada orang tua. Untuk poin pertama yaitu landasan, di mana hakul walidain, orang tua di dalam Islam memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak. Dalil ini bertebaran di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana memuliakan kedua orang tua merupakan adat yang ditekankan, bahkan diharuskan oleh Allah dan Rasulnya. Berbagai dalil yang sudah menyebutkan tentang keutamaan bagi seseorang yang memuliakan orang tuanya dan juga menetapkan azab yang pedih dapat menjadi landasan kita dalam pendiskusian dan pembahasan tentang hak-hak kedua orang tua, di mana kedua orang tua memiliki hak untuk dimuliakan dan larangan bagi seorang anak untuk menelantarkan dan juga melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan yang tidak baik pada kedua orang tua. Di mana untuk perintah memuliakan kedua orang tua sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Di ayat 23 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffu wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di mana artinya wa qad rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan kepada engkau alla ta'budu illa iyyah, bahwasanya engkau hendaklah tidak menyekutukannya, hendaklah menyembah hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban untuk menyembah hanya kepadanya, kemudian diikuti dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana di sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua itu memiliki kedudukan kedua setelah bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan imma yablughanna indakal kibar ahadi, apabila salah satu dari antara mereka sudah memasuki usia yang senja, usia yang tua, atau kilahuma, atau dua-duanya, fala taqul lahuma uffin, dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan uffin, yaitu mengatakan atau menyela kedua orang tua kalian atau salah satunya, wala tanharhuma, dan janganlah menyakiti mereka, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang baik, dan kalimat-kalimat yang terpuji. Di sini setelah Allah menekankan di mana kedudukan untuk memuliakan kedua orang tua itu memiliki kedudukan kedua setelah mengesahkannya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita salah satu panduan di mana kita bahkan tidak boleh mengatakan atau menolak perintah kedua orang tua kita. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu. Dan rendahkanlah dirimu di sini bermakna bahwasanya ketika kemudian mereka sudah memasuki usia yang senja, maka engkau hendaklah berendah diri di antara keduanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kemudian merawat mereka dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan patokan kepada kita, yaitu untuk menyayangi dan merawat kedua orang tua sebagaimana ketika mereka merawat kita ketika kita masih kecil, di mana dengan penuh kasih sayang dan penuh totalitas dalam mendidik kita sebagai anak. Kemudian dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya juga kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab lagi, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Baru Nabi Muhammad menjawab, ayahmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Maka dari sini Rasulullah pun telah menggambarkan kepada para sahabat, di mana kemudian yang paling penting, di mana kemudian yang memiliki kedudukan yang utama
untuk dimuliakan dan paling berhak untuk kita perlakukan dengan baik sebelum semuanya, bahkan mungkin sebelum guru-guru kita yang telah mengajar kepada kita adalah ibu kita, sampai 3 kali kemudian ayah kita, baru kemudian mungkin kerabat kita atau orang-orang setelahnya, di mana di sini Allah menetapkan kedudukan yang tinggi bagi kedua orang tua kita. Kemudian kita dapat meneladani atau kita dapat mencontoh mungkin beberapa kisah-kisah yang telah menunjukkan bagaimana para sahabat terdahulu dan mungkin kisah-kisah orang terdahulu para salafus soleh yang telah mencontohkan bagaimana mereka memuliakan kedua orang tuanya. Dan kita dapat mengambil salah satu kisah teladan yaitu Uwais Al-Qarni, pemuda yang kemudian terkenal di langit, yang kemudian para malaikat mengenalnya karena ia berbakti pada ibunya. Padahal dia di bumi bukanlah siapa-siapa. Karena apa? Karena baktinya kepada ibunya, di mana dia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berhaji, kemudian melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji untuk dengan menggendong ibunya, kemudian kembali lagi ke Yaman. Di mana sampai kemudian dikisahkan bahwa ketika kemudian pulang ke Yaman, maka kulit punggungnya itu terkelupas karena telah begitu lamanya beliau menggendong ibunya. Bahkan kemudian ketika Nabi SAW diberitahukan oleh malaikat bahwasanya ada seorang pemuda yang melaksanakan baktinya kepada ibunya, yang memuliakan ibunya sampai dengan sebegitunya, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya jika kalian minta doa maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni, begitu. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta. Di hadis ini Rasulullah SAW menekankan kepada kita bahwasanya Allah sangat-sangat membenci dan melarang seseorang untuk kemudian berbuat hal-hal yang tidak baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian apa saja yang dapat diterima ketika kemudian seseorang itu melaksanakan perbuatan yang tidak baik kepada kedua orang tuanya, atau mungkin menolak perintah kedua orang tuanya, atau mungkin durhaka pada kedua orang tuanya. Di sini ada beberapa hadis yang mungkin diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, mungkin kemudian ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bukhari juga, di mana di hadis pertama, maukah aku cerita, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu ada 3 perkara. 3 perkara ini adalah dosa yang besar di antara dosa-dosa yang paling besar, yaitu yang pertama menyekutukan Allah, di mana kita sudah tahu bahwasanya orang yang menyekutukan Allah bahkan tidak akan mendapat pengampunan sekalipun ketika nanti di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, seperti halnya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mengesahkannya dan kemudian diikuti oleh memuliakan kedua orang tua, maka di sini juga diikuti dosa yang kedua adalah mendurhakai kedua orang tua. Rasulullah sedang bersandar lalu duduk, maka berkata Rasulullah tidak mengatakan kebohongan dan kesaksian palsu. Beliau mengulanginya sampai kami berkata semoga beliau berhaji. Di sini Rasulullah SAW mengatakan hal ini terus-menerus dengan berulang-ulang. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin menekankan kepada kita semua bahwa 3 perkara ini adalah perkara yang jangan sampai salah satu pun di antara umatnya sampai melakukannya, yaitu menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, dan mengatakan kebohongan atau memberikan kesaksian yang palsu. Kemudian di hadis berikutnya, Rasulullah SAW juga bersabda, 3 orang yang tidak akan dipandang Allah di hari kiamat, yaitu yang durhaka kepada orang tua, yang kecanduan khamar, dan juga yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian 3 orang yang tidak akan masuk surga, yaitu yang pertama yang durhaka kepada orang tua, yang kedua dayuts atau membiarkan istrinya melakukan maksiat, dan yang ketiga lelaki yang menyerupai perempuan atau lelaki yang berbuat atau bertingkah seperti halnya perempuan. Di sini Rasulullah SAW mengucapkan durhaka kepada orang tua 2 kali, yaitu 3 masuk ke dalam golongan yang tidak akan dipandang Allah dan juga masuk kepada golongan orang yang tidak akan masuk surga. Di sini lagi-lagi Rasulullah SAW menekankan balasan bagi mereka yang melakukan durhaka atau melakukan hal-hal tercela kepada kedua orang tuanya adalah tidak akan dipandang Allah dan sudah dipastikan bahwa dia tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, di antara banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menekankan tentang balasan bagi mereka yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya adalah ada 3 orang yang Allah haramkan mereka masuk surga. Ini seperti halnya yang pertama tadi, yang pertama pecandu khamar, anak yang durhaka kepada orang tua, dan juga dayut atau yang membiarkan istrinya melakukan maksiat. Di sini lagi-lagi Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya
seorang anak untuk kemudian memuliakan kepada orang tua, dan seberapa berbahayanyakah dampak dari melakukan hal-hal tercela kepada orang tua, terlebih kemudian durhaka. Kita dapat memiliki pegangan atau kita dapat berpegang kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar terkait dengan ridho orang tua, di mana ridhollahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan kemudian murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita juga. Di sini Rasulullah SAW memberikan kita pegangan bahwasanya jika kita ingin menggapai ridho Allah, maka yang harus kita capai adalah ridho kedua orang tua kita. Dan juga jika kita ingin terhindar dan tidak terkena dari murka Allah, yang harus kita hindari juga adalah murka dari kedua orang tua kita, di mana kemudian ridho dan murka kedua orang tua kita itu menjadi sebuah tolak ukur kita dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ustaz Nabil Putra Hansa dengan NIM terakhir 146 undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.